Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gimana sih proses rekrutmen di maskapai. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang proses training. Kalau misalkan teman-teman ikut perekrutan dan alhamdulillah semuanya lancar, tahap-tahap perekrutan semuanya sudah dilalui dengan lancar dan sudah sampai sign kontrak di maskapai tersebut di mana teman-teman diterima. Setelah itu kalian akan melalui yang namanya proses training. Nah, training ini dibagi menjadi dua, bukan dibagi menjadi dua, ada dua macam. Yang pertama ground training dan yang kedua itu flight training yang nanti akan kalian lalui sebelum jadi FA, sebelum kalian mendapatkan license. Nah, sekarang di video ini kita untuk pembahasan tentang training kita memanggil narasumber yang sebelumnya sudah pernah membahas tentang proses rekrutmen. Kalau teman-teman belum nonton video di YouTube-nya P3 Nusantara tentang proses rekrutmen, itu nanti bisa tonton dulu ya video tersebut karena ini videonya kelanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, kita langsung panggil aja dengan Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Halo. Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Santi apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Selalu sehat. Walaupun sekarang lagi pandemi, kita semua harus tetap jaga kesehatan. Betul, Oke betul deh. banget. Mbak Santi, tanpa berlama-lama, Yuk. sebelumnya kan kita sudah membahas tentang ground training, tentang Rekrutmen. proses perekrutan, gimana caranya, apa step-stepnya, dan sekarang kita mau membahas tentang setelah melalui proses rekrutmen dan kita sudah dinyatakan lolos di maskapai itu, kan kita menjalani training. Nah, training ini lebih tepatnya apa aja sih Mbak yang kita jalani? Oke, terima kasih. Halo semuanya, yang belum kenal sama saya bisa cek ya, bisa kenalan dulu di video yang sebelumnya Di tapi. video yang sebelumnya. Jadi harus nonton dulu yang sebelumnya biar kenal siapa sih Santi ini gitu ya. Betul. Oke, langsung aja kita bahas mengenai proses training ground di training ya maskapai. Sama ya, mau di satu maskapai dengan maskapai yang lain, semuanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Namanya training itu selalu ada dua yang harus kita jalani, yaitu ground training atau training di darat istilahnya, sama flight training atau training terbang. Gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu yang ground training. Ground training itu sama kayak teman-teman sekolah gitu ya, pelatihan di sekolah kita dapat materi, teori gitu. Nah, ground training ini sendiri juga dibagi dua lagi, ada teori sama praktek di ground. Nah, teorinya banyak banget teman-teman. Sepertinya gitu ya. memang banyak banget sih, karena bukunya kan di video sebelumnya juga kita bahas tebel banget ya Mbak ya. Satu manual aja 1.500 halaman dan semuanya dalam bahasa Inggris. 1.500 halaman. Iya. Ground training itu materinya sangat kompleks sekali dan banyak sekali. Kalau teman-teman lihat pramugari itu kebanyakan secara umum orang menilainya kerjaan pramugari itu ngapain sih? Cuman terbang-terbang, bayar, ngasih makan penumpang, ngasih minum penumpang gitu ya. Melayani. Nah, ternyata lebih dari itu. Saya yakin sih teman-teman banyak ya YouTuber sekarang yang membahas tentang flight attendant gitu. Iya, Tapi betul. coba kita bahas training lebih dalam lagi. Iya. Jadi materi dalam maskapai penerbangan itu yang pertama, yang paling utama dan paling mendasar itu kita belajar tentang keselamatan penerbangan atau istilah penerbangannya kita nyebut flight safety. Flight safety. Nah, flight safety sendiri itu dibagi macam-macam lagi. Ada banyak lagi flight safety itu. Mulai dari jenis pesawat, kita sebutnya dengan aircraft type gitu ya. Terus kemudian kita belajar juga tentang aviation knowledge, pengetahuan tentang penerbangan. Lalu kita belajar juga tentang aturan-aturan yang berlaku dalam dunia penerbangan, baik peraturan internasional sampai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan itu sendiri. Nah, itu kalau kita ngomongin aturan, wah gila banyak banget banget. Mulai dari apa itu ICAO, aturan di dalamnya apa itu CASR, aturan di dalamnya apa, kemudian ada aturan yang berlaku di perusahaan itu sendiri gitu ya. Ada istilah OMA dan OMB gitu. Apa itu? Penasaran? Masuk P3N dulu nanti dikasih tahu. Iya. Terus setelah dari safety atau keselamatan penerbangan, Mas Ar, kita juga belajar yang orang banyak tahu lah tentang gimana pramugari melayani penumpang atau dari sisi pelayanannya ya, dari sisi customer service-nya. Itu dibagi lagi banyak lagi tuh Mas Ar. Ada cabin practice.
cabin practice tuh kayak kita mengenali pesawat, ini ada kok suara pesawat mengenali isi pesawat, dapur pesawat, kemudian fasilitas yang ada di dalam pesawat. Lalu kemudian kita juga belajar tentang bagaimana cara memberikan servis penumpang sesuai dengan kelasnya. Nah, mungkin kalau di Lion Air sendiri itu hanya ekonomi kelas ya. Tapi Lion Group kan punya batik. Betul. Nah, kalau teman-teman masuknya ke Batik Air atau ke Garuda Indonesia, otomatis teman-teman harus belajar berbagai kelas. Di dalam pesawat itu ada kelas ekonomi dan ada kelas bisnis. Bahkan kalau di Garuda ada kelas eksekutif juga atau first class. Okay. Nah, itu kita belajar juga. Terus kemudian setelah kita belajar ada safety, ada service, kita juga belajar security. Ya kan? Security itu bayangan teman-teman ya kurang lebih kita mengurusi tentang keamanan lah ya. Kalau misalkan ada penumpang yang rusuh di dalam pesawat, misalnya ada ancaman bom, kemudian ada ancaman terorisme, ya siapa lagi kalau bukan kita awak kabinnya yang handle. Nah, di situ kita belajar. Terus materi apalagi terkait dengan kesehatan penumpang. Misalnya penumpang ada yang mengalami cedera selama penerbangan, ya pramugarinya yang handle. Misalnya ada serangan jantung, ya. Kalau misalnya ada dokter di dalam pesawat, ya pramugarinya atau pramugaranya akan minta tolong kasih pengumuman. Mungkin di antara penumpang ada yang tenaga kesehatan gitu ya, kita bisa mintain tolong. Lah kalau nggak ada, nah siapa lagi? Iya benar. Awak kabinnya. Awak kabin pastinya. Itu sebabnya kita harus belajar juga tentang bagaimana cara memberi pertolongan pertama. Betul. Sampai bahkan kita juga membantu proses persalinan kalau ada yang tiba-tiba melahirkan di dalam pesawat seperti itu. Nah, materi-materi itu memang hanya teori kesannya, tapi teman-teman mesti tahu nih, kita itu belajar bukan kayak zaman SMA gitu. Jadi belajar itu setelah hafal materinya, kita paham, kita bisa prakteknya. Tentu setiap belajar harus ada ujiannya kan. Betul. Nah, kita tuh cuma dikasih kesempatan 3 kali ujian tuh Mas Ar. Mas Arya juga pasti udah pernah ngalamin benar. Gitu. Ujiannya itu ada passing grade, apa ya istilahnya passing grade itu? Nilai batas minimal standar kelulusan. Standar kelulusan. Kalau nggak mencapai nilai itu ya remedial. Iya, gitu. benar. Jadi misalnya bukan kebanyakan secara hampir semua gitu ya. Nilai standar minimalnya itu untuk lulus adalah 80. 80. Iya, kalau nggak 80 nggak lolos, harus remedi. Nah, ini nih yang seru nih. Nah, remedinya teman-teman cuma dikasih kesempatan 2 kali. Saya kalau di Lion Air sih dulu hanya 80 udah gitu ya, tapi begitu masuk Garuda Indonesia ternyata beda teman-teman. Di Garuda Indonesia itu misalnya saya ujian yang pertama kali saya dapat nilai misalnya hanya 79 gitu, ngeres banget, tinggal 1 poin doang. 1 poin. Saya tetap harus remedi. Nah, ketika remedi passing grade-nya nggak 80 lagi Mas Ar. Passing grade-nya naik jadi 85. Jadi gitu. Jadi kalau saya remedi, nilai yang saya harus capai adalah 85. Kalau nggak 85 ya saya nggak lulus. Gitu. Ada kesempatan yang terakhir, remedi lagi. Jadi remedi cuma dikasih kesempatan 2 kali. Remedi lagi, tapi nilai saya yang kedua tetap 85 ya, harus 80. Jadi 80 terus 85, yang terakhir 85 lagi. Kalau misalnya, nah ini nih, kalau misalnya saya yang ujian yang terakhirnya nggak bisa mencapai 85, maka saya dinyatakan tidak lolos training, batal kontraknya. Gitu. Jadi itulah pentingnya tadi, salah satu kemarin kita bahas ya, salah satu pentingnya kenapa bahasa Inggris harus bagus. Iya benar. Itu tadi. Nah, mungkin materi itu bisa kita pelajari dengan bahasa Indonesia, kita ngerti paham bahasa Indonesianya. Sayangnya ujiannya juga harus pakai bahasa Inggris gitu loh. Ya mau nggak mau kita harus belajar upgrade diri sendiri untuk bagus bahasa Inggrisnya. Nggak bisa enggak gitu. Terus nah, yang saya sampaikan ini bukan ujiannya dari semua materi tadi terus ujian sekali gitu, enggak. Jadi kan saya sebutkan tadi tuh ada flight safety, ada cabin practice, ada aviation security, ada aviation knowledge, kemudian ada basic medical knowledge atau apa ya istilahnya, aviation medicine, intinya tentang kesehatan. Nah, itu setiap materi itu ujiannya ya itu tadi harus passing grade. Misalkan flight safety harus 80, aviation knowledge harus 80, basic aviation medical harus 80. Nah, kalau misalnya saya flight safety lulus
Kemudian saya cabin practice lulus, saya aviation Medical. aviation security saya lulus. Oke. Tapi begitu aviation medical saya nggak lulus ya saya tetap batal kontraknya. Oh iya. Berarti memang harus semuanya lulus ya. Semuanya Nggak harus boleh, lulus. nggak boleh salah satu ya cuma tinggal 1 poin nih bisa toleransi gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi semuanya memang harus di atas passing grade-nya tersebut. Betul. Gitu. Nah kan kalau nggak awak kabinnya yang membantu penumpang siapa lagi? Iya benar. Teman-teman emangnya mau kalau naik pesawat terus pramugaranya tidak? Nggak bisa apa-apa Nah gitu gitu kan. kan serem di dalam pesawat kan, kita nggak bisa berhenti di langit sana minta tolong. Nyari rumah sakit. Nggak bisa teman-teman. Jadi mau nggak mau sebagai awak kabin ya harus lulus semuanya gitu. Terus tapi setelah saya ngobrol kayak gini, teman-teman jangan langsung waduh ternyata susah ya jadi flight attendant. Nggak susah sama sekali. Jangan takut. Bener, nggak susah sama sekali. Nah makanya kalau teman-teman merasa ada kayaknya saya kurang nih, kayaknya saya nggak percaya diri nih kalau mau langsung jadi flight attendant, itulah sebabnya kenapa ada P3 Nusantara. Betul. Nah itulah sebabnya, itu sebabnya kenapa nggak semua orang lulusan SMA bisa langsung jadi flight attendant. Iya betul. Ada orang-orang tertentu yang memang butuh P3 Nusantara gitu loh untuk menjembatani gitu. Dan juga ya memberikan wawasan dan ilmu sebelum teman-teman masuk ke dunia pramugari. Betul Apalagi banget. pada saat training itu benar-benar diuji banget di situ. Yes. Dari mental dan juga skill gitu. Ini tadi kita baru ngomongin teori nih ya. Teori aja tuh kalau gugur ya udah batal kontraknya. Iya, baru ngomong teori loh, padahal masih ada praktek ya Masih Mbak ada praktek. ya. Nah, praktek itu sendiri biasanya kalau pengalaman saya nggak tahu juga ya, karena setiap perusahaan kan punya kebijakan berbeda-beda ya. Kalau pengalaman saya baik di Lion maupun di Garuda Indonesia, praktek itu hanya dikasih kesempatan remedial 1 kali. Jadi kita ada ujian praktek tuh teman-teman. Misalnya tadi pas teori kan ujian tertulis bisa nih. Nah, pas prakteknya gimana? Ujian tertulisnya lolos tapi prakteknya nggak lolos. Masih Ya, remedi benar. remedi sekali. Nah, pas remedi nggak lolos lagi ya udah batal. Ya udah nggak bisa. Gitu. Batal kontraknya, pulang. Nggak jadi pramugari gitu. Jadi ya bukan teori aja teman-teman, ternyata praktek itu jauh lebih sulit bagi beberapa orang yang dia belum siap gitu. Dan juga remedinya cuma sekali ya Mbak Cuma ya. sekali kalau yang praktek. Tapi kalau yang tertulis masih bisa dikasih kesempatan 2 kali buat itu. Nah, misalnya nih katakanlah teman-teman lulus nih ya. Lulus ujian tertulis lulus, ujian prakteknya lulus, beres semuanya. Nah, nanti ada istilahnya kalau di Garuda Indonesia itu dulu zaman saya istilahnya kompre. Kalau di Lion Air kayaknya GE ya. GE itu General Examination. Ground Iya kan? Ground evaluation. Ground evaluation maksudnya. Sorry. Nah, itu semacam ujian akhirnya ya Mas Ar. Jadi setelah kita lulus semuanya tuh, nah nanti masih ada ujian akhirnya nih. Kayak kalau anak zaman sekarang tuh UNAS gitu. Apa sih namanya? Ujian akhir. Ya pokoknya ujian akhir sekolah ujian lah gitu. UAS. Nah, ya ujian nasional ya gitulah. Pokoknya ujian yang menentukan Anda lulus atau enggak gitu. Iya benar, ujian Nah, terakhir. ada tuh secara keseluruhan. Nah, ini si GE atau si kompre ini yang diujikan apa aja ya, mulai dari safety sampai dengan service dan security semuanya diujikan di sana. Kalau teman-teman lulus nih di tahap ini, baru teman-teman bisa masuk ke tahap kompetensi cek. Apa sih kompetensi cek? Apalagi tuh kompetensi cek gitu Udah ya. tadi ada cek ground lain sebagainya, sekarang ada kompetensi cek teman-teman. Apa itu? Kompetensi cek itu dibagi 2 juga tuh Mas Ar. Yang pertama kompetensi cek yang dilakukan oleh instruktur dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kompetensi cek yang dilakukan oleh DKPPU. Apa itu DKPPU? Ya, apa istilah apa lagi sih itu gitu ya. Singkatnya gini deh gampangnya. Kayak teman-teman kalau mau naik motor harus punya SIM kan? Nah, SIM C gitu. Mau naik mobil teman-teman harus punya SIM A. Nah ini juga sama, teman-teman mau jadi flight attendant di dalam pesawat, teman-teman harus punya SIM-nya juga, atau kita biasa nyebutnya license. Nah untuk mendapatkan license itu teman-teman harus melalui proses yang namanya kompetensi cek oleh DKPPU. DKPPU itu semacam samsatnya, samsatnya penerbangan lah, dia yang mengeluarkan si license itu tadi. Nah kayak gitu sederhananya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan diuji, pertama diuji dulu sama instruktur maskapai. Instruktur maskapainya menguji. Kompetensi cek ini juga dibagi 2, ground check sama flight training check. Jadi yang kompre tadi bisa masuk ke kompetensi cek juga.
Terus kemudian setelah lulus kompetensi cek yang di ground, baik oleh perusahaan maupun oleh DKPPU, kita akan diuji juga pada saat flight training. Flight training itu teman-teman ngapain sih? Teman-teman pada flight training itu nanti terbang beneran pakai seragam maskapainya, jadi pramugari atau pramugara. Terus nanti ditanya-tanya di situ. Flight training sendiri dibagi menjadi beberapa kali terbang, ya kan? Masih lagi loh teman-teman, ada lagi stepnya. Ternyata nggak segampang itu jadi pramugari. Bener banget gitu ya. Minimal kalau sesuai aturan CASR itu Civil Aviation Safety Regulation, itu ada minimal 10 kali sektor atau gampangnya 10 landing lah. 10 landing. Gitu. Minimal kita harus menjalani pelatihan terbang itu 10 landing gitu minimal. Nah, biasanya dibagi menjadi 3 kali, 3 kali terbang biasanya. Yang pertama itu kalau di Garuda sama Lion agak ada perbedaan ya teman-teman, sedikit aja tapi perbedaannya. Kalau yang pertama di Garuda Indonesia itu kita mentoring istilahnya. Nah di mentoring itu kita masih boleh bertanya, boleh bertanya sama instrukturnya kalau masih ada hal-hal yang kita nggak paham. Kemudian yang 4 landing yang kedua, flight training yang kedua itu nanti sudah checking. Jadi sama instrukturnya udah langsung ditanya-tanya, kita nggak boleh bertanya lagi. Dan di situ kita harus lulus. Istilahnya semuanya pas gitu ya. Pas tuh lulus maksudnya. Apapun yang ditanya, apapun yang kita kerjakan, semuanya benar sesuai dengan standar. Kalau kita lulus, baru kita melalui yang tahap terakhir, yang kompetensi cek dengan DKPPU. Langsung dari Direktorat Kelayaudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, itu istilah kepanjangannya DKPPU. Nah, sama DKPPU ini nanti kita langsung ditanya-tanya lagi. Kita nggak boleh lagi bertanya karena mereka udah ujian akhirnya lah kita gitu. Pada saat flight training itu ditanya semua hal, baik prosedur, praktek, dinilai sama beliau semuanya, buka tutup pintu, prosedurnya bener apa enggak, semuanya. Kalau kita udah lulus di kompetensi cek, baik ground check maupun flight training, akhirnya kita akan mendapatkan yang namanya Flight Attendant Certificate atau license. Sah jadi flight attendant. Terbang deh. Udah nggak ada ujian-ujian lagi. Tahun depan adanya. Setahun sekali ya. Setahun sekali. Kayak gitu tuh teman-teman. Nah kalau yang di Lion Air ya kurang lebihnya sama sih sebenarnya. Flight trainingnya hanya mungkin perbedaannya antara yang 4 sektor pertama dan 4 sektor kedua itu aja. Nggak ada perbedaan yang cukup signifikan yang gimana gitu. Jadi udah aman gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengikuti proses perekrutan, nanti kalian mengikuti proses training yang tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Santi. Ada ground training dan juga flight training. Dan ternyata di ground training pun ada lagi ujiannya, remedial 2 kali. Terus kalau misalkan sedang praktek itu remedialnya sekali. Karena kan praktek ini itu untuk melihat skill kita, dari knowledge kita bisa nggak sih mengaplikasikan, kita bisa nggak sih menjalankan pekerjaan itu sesuai prosedur yang sudah kita hafal dan kita pelajari pada saat training di kelas ya Mbak ya. Benar gitu. Terus tadi yang dengan DKPPU itu feel-nya beda banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi dicek dengan instruktur maskapai atau dari dinas perhubungan ya itu ya, DKPPU ya. Nah itu feel-nya lebih yang apa ya, mencekam. Kalau kalian nggak siap itu benar-benar menakutkan karena keputusan akhir ada di sini nih. Nah, dari semua ujian kita yang di ground training, yang di komcek itu dan juga di praktek, itu semua bakal diujiin pada saat di DKPPU dan penentuannya memang di sini kita dapat license apa enggak. Biasanya tuh karena efek deg-degan yang harusnya kita bisa, pertanyaannya gampang, tiba-tiba bisa ngeblank gitu. Bener-bener ngeblank. Coba Mas Arya, ini kenapa sih pintunya harus kayak gini? Dan seketika saya gugup. Kalau misalkan teman-teman gugup dan panik, itu udah bisa dipastikan pasti bakal ngeblank. Ya, cuman ya nggak usah khawatir banget sih. Intinya kalau kita siap belajar bener gitu ya, paham, akhirnya itu sih gampang dilalui. Iya betul. Cincai, nggak usah khawatir, gampang gitu. Banget. Sebelumnya juga Mbak Santi udah bilang nih teman-teman, sesulit apapun ujiannya, kalau misalkan kita memang udah siap dan kita act like flight attendant gitu loh, kita memposisikan diri sebagai seorang pramugari. Pada saat ditanya prosedur ini, saya kan pramugari, saya pasti bisa. Jawab, insya Allah itu lancar. Bener banget. Gitu, nah terus ini sih apa ya, bisa dibilang kalau misalkan teman-teman sebelumnya ikut sekolah
kayak di P3 Nusantara gitu ya, sekolah pramugari dulu sebelum akhirnya ngelamar jadi pramugari. Itu sangat membantu karena Sangat membantu banget. kita udah dapat duluan, istilahnya Betul. bisa dibilang ilmunya tuh udah nyicil duluan gitu loh. Betul. Jadi begitu training udah tinggal kayak semacam review ngulang aja belajarnya, dibanding sama mereka yang fresh bener-bener dari lulus SMA masuk ke pramugari. maskapai. Itu pengalaman saya, teman-teman saya tuh bisa sampai jam 2, jam 3 dini hari belajarnya. Iya, benar. Karena harus mengejar materi yang sebegitu banyaknya. Sementara kalau kami ini yang udah pernah sekolah pramugari sebelumnya, udah tinggal ngulang aja, gampang aja kayak gitu. Dan tinggal ngulangnya tuh nggak yang ini beda enggak, sama plek. Cuman nge-review pengetahuan apa yang udah kita pelajari di sekolah pramugarinya. Nah, inilah salah satu pentingnya P3 Nusantara berperan untuk teman-teman yang mau jadi seorang pramugari. Tapi lihat-lihat juga ya Mas An, maksudnya sekolah pramugari yang mana dulu nih, kayak gitu loh. Maksudnya kurikulumnya sesuai nggak sama maskapai. Karena tidak semua sekolah pramugari akan memiliki kurikulum dan juga fasilitas yang sama. Benar. Dan juga kalian pastiin kualitas si sekolah ini tuh bener-bener terjamin, bener-bener bagus. Lihat outputnya juga, alumninya kemana aja gitu. Bener banget. Jadi bukan asal, memang sekarang tuh banyak banget ya Mbak sekolah pramugari yang mungkin dengan harga miring ya. Tapi di P3 Nusantara memang tidak bisa tergolong murah, tapi juga tidak mahal. Kenapa? Karena juga di P3 Nusantara sudah ada asrama yang itu menuntut kita untuk menjadi disiplin dan tanggung jawab. Bener banget. Dan juga itu kita melatih attitude, mental dan juga inner beauty di sana. Ada satu lagi nih penting banget sebenarnya mengenai training tadi tuh Mas Arya. Oke, sekolah pramugari katakanlah emang harganya kalau kita bisa dibilang pelatihan pramugari kayak misalkan di P3 Nusantara sepintas teman-teman akan berpikir mahal ya, kayak gitu. Betul. Tapi teman-teman tahu nggak kalau teman-teman gagal di pelatihan pramugari, diterima nih misalkan teman-teman dari lulus SMA masuk jadi pramugari diterima. Terus ikut pelatihannya, kebayang nggak kalau teman-teman gagal di pelatihannya, itu kena penalti loh. Iya benar. Penaltinya jumlahnya nggak main-main loh. Range-nya antara maskapai satu dan yang lain memang beda-beda ya. Range-nya antara 50 sampai dengan 75 juta. Tuh. Nah, rugi nggak kalian misalnya memaksakan diri, gampang lah bisa masuk. Emang masuk jadi pramugari kalau misalkan persyaratannya terpenuhi mudah. Iya, betul. Tapi begitu masuk ke trainingnya gitu ya, terus teman-teman nggak siap, belajar ngos-ngosan tapi ternyata akhirnya nggak lulus, Anda harus bayar penalti sebesar itu. Iya benar. Jauh lebih mahal berkali-kali lipat dari sekolah yang sekolah pramugarinya. Makanya gitu. Kan? Bahkan ada sekolah pramugari yang kelihatannya murah gitu ya. Ternyata ada bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, akhirnya jatuhnya lebih sama aja lebih mahal gitu loh. Bukan sama lagi, lebih mahal gitu. Nah itulah yang bikin kita kadang sedih gitu ya di media sosial. Saya merasa ditipu sama sekolah ini. Lihat dulu deh sekolah yang mana. Makanya hati-hati kalau mau pilih sekolah. Betul. Itu aja sih kayaknya pembahasan hari ini. Iya benar banget. Untuk pembahasan kali ini kan kita hanya mengenai tentang proses training. Dan training insya Allah apa yang sudah kita utarakan dan Mbak Santi sampaikan itu sudah mencakup hampir semuanya. Apa aja yang dijalani, memang tidak pelajaran ini itu enggak ya gitu. Itu nanti mungkin teman-teman akan mengetahui itu lebih dalam jika sudah masuk di P3 Nusantara gitu teman-teman. Semoga membantu. Kembali lagi kalau misalkan ada pertanyaan dan kurang paham silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa follow Instagram, Facebook page dan juga Twitter, TikTok kami. Nanti akan kita cantumkan di deskripsi di bawah ya teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mbak Santi untuk waktunya lagi. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit guys? 23